Elektabilitas PDIP jeblok bikin ketar-ketir, Nasdem kipas-kipas berkat Anies. PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Kondisi-kondisi seperti ini tentu saja membuat peta perpolitikan di Indonesia akan lebih seru, akan lebih keren. Tapi apapun itu, apapun ceritanya, kita pasti akan banyak membuka lagi tabir berita-berita di medsos atau berita-berita di media-media digital tentang komentar Nasdem terhadap Anies yang masih sangat dinamis. Maka konsentrasi kami PDI Perjuangan adalah bukan kepada mendeklarasikan siapa calon presiden, tetapi ya membangun empati kepada masyarakat di tengah-tengah yang kesusahan hari ini, dan kemudian melakukan kerja-kerja kepartaian di tengah-tengah masyarakat tadi. Elektabilitas Partai Nasdem mengalami angin segar berkat mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden atau cawapres 2024. Nasib berbeda dialami PDIP di mana elektabilitasnya mengkhawatirkan. Survei nasional lembaga Populi Center telah merilis hasil elektabilitas terhadap partai politik yang akan dipilih publik jika pemilihan legislatif dilaksanakan hari ini. Hasilnya sebanyak 7 partai berhasil mendapatkan elektabilitas di atas 4% per Oktober 2024, di mana angka itu merupakan ambang batas untuk mengajukan capres. Partai dengan elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh PDIP dengan 15,7%. Posisi kedua ditempati Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,6%. Lalu disusul Partai Golkar di posisi ketiga dengan 10,3%. Selanjutnya PKB berhasil mendapatkan elektabilitas 7,8% dan Partai Nasdem dengan 7,3%. Kemudian PKS mendapatkan 6,4% dan Partai Demokrat sebesar 6,3%. Walau PDIP menempati urutan pertama, namun nyatanya elektabilitas partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan Juli 2022 yang berhasil meraih 21,2%. Penurunan juga dialami oleh sejumlah partai lainnya yakni Partai Gerindra, Golkar, dan PKB dibandingkan Juli lalu. Gerindra sebelumnya meraih 13%, Golkar 12,2%, dan PKB 8,3%. Kondisi berbeda dialami oleh Partai Nasdem yang justru mengalami peningkatan elektabilitas berkat mengusung Anies Baswedan. Partai yang diketuai Surya Paloh ini meraih kenaikan 1% dibandingkan Juli lalu yang sebesar 6,3%. Sementara itu Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono stagnan atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan tetap di angka 6,3%, sedangkan PKS naik sebesar 4% dibandingkan Juli lalu. Hasil ini dipaparkan peneliti senior Populi Center Usep S. Ahyar dalam rilis survei nasional bertajuk Evaluasi 3 Tahun Kinerja Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu tahun 2024. Usep mengatakan kenaikan elektabilitas Nasdem berhubungan positif dengan pencalonan Anies Baswedan yang juga mempunyai elektabilitas tinggi di Pilpres 2024. Dalam survei Populi Center, Anies berhasil meraih elektabilitas 29,2% atau posisi kedua setelah Ganjar Pranowo dengan 29,7%. Disusul Prabowo Subianto 27,6%. Menurutnya kenaikan ini dipengaruhi efek ekor jas atau cocktail effect. Ini berkaca pada gelaran Pilpres di tahun-tahun sebelumnya. Usep menilai kenaikan elektabilitas ini bisa mendorong partai lain untuk segera menentukan Capres 2024. Adapun survei Populi Center ini dilakukan pada periode 9 hingga 17 Oktober 2022 dengan diikuti 1.200 responden. Survei menggunakan metode random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center di 120 kelurahan
yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error 2,83%. Beralih ke tempat lain, target perolehan suara Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang adalah 90% di Sumatera Barat usai deklarasi dan dikukuhkan 50 DPD relawan Anies.